dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Terlepas dari pro dan kontra, apakah Eliezer itu sebagai justice kolaborator, tapi pada akhirnya hakimlah yang membuat putusan akhir. Pertanyaan saya kepada Pak Jasman, sebagai jaksa senior yang sudah makan garam, menurut Anda kira-kira apa putusan hakim yang pantas untuk Eliezer ini? Saya sudah mengamati fakta persidangan. Ya, jadi di dalam hakim memutus satu perkara, dia bisa saja menurunkan atau bahkan membebaskan. Bisa. Hakim itu punya kewenangan untuk itu. Oke, tapi setelah melihat fakta persidangan ini dari segi logika hukum, dari segi legal minds, ya, menurut Anda kan saya tanya sebagai ahli hukum, sepantasnya berapa tahun kira-kira? Pendapat pribadi dulu lah, harus berani lah halak kita. Loh, bukan masalah nggak berani. Saya termasuk orang paling berani jaksa. Ya, makanya berapa tahun kira-kira? Kan Anda kita sudah dengar faktanya semua. Kira-kira berapa tahun? Sulit saya menentukan karena secara saya pribadi tidak mengikat. Nggak bisa, nggak etis. Nggak etis sama mantan atasan di Kejaksaan Agung. Bukan itu, bukan. Apa dong? Bukan etis karena saya tidak terlibat di situ. Jadi nggak ada guna. Aku nanya sebagai ahli hukum pendapat pribadi. Jadi ya, tidak mau. Karena tadi kan saya udah katakan 15 tahun ancaman itu. Ya. Kalau dia pembunuhan biasa. Ya. Ini 12 tahun. Nah, yang mencari persoalan kenapa berbeda? Kenapa justru lebih tinggi dengan jadi PC menurut terutama? Anda, makanya menurut Anda harusnya Eliezer lebih ringan dari yang lain. Ya, kalau Eliezer 12 tahun. Ya. Maka PC jauh. Oke, itulah pendapat Anda. Ya. Oke, Pak Saur Siagian, menurut Anda kira-kira setelah melihat fakta persidangan, kira-kira pantasnya putusan hakim mengenai lamanya penjara, bagaimana menurut Anda? Jadi mari kita lihat konstruksi tuntutan dari jaksa. Ya. Ferdy Sambo yang memberatkan adalah dia merusak penegakan hukum, merusak citra kepolisian, bukan saja di dalam Indonesia, di mata internasional, melakukan obstruction of justice, ada 90 orang terlibat, ada 7 yang sekarang terdakwa, ada beberapa dipecat, kemudian membunuh, yaitu saudara Yosua. Artinya adalah kalau hitung-hitungan kita, jaksa mengatakan sudah sangat maksimal 340, menurut saya, paling minimal dia hukuman mati. Karena apa? Yang maksimal kan nggak mungkin lagi di atas hukuman mati. Karena ada obstruction of justice di sana. Kemudian melibatkan institusi. Dulu sempat tuh, kalau orang melihat polisi, Sambo katanya. Tapi apakah ada dalam jurisprudensi karena membunuh satu orang pernah dihukum mati? Pernah nggak ada kasus? Lah, saya tidak tidak mengatakan seperti itu. Yang mari kita lihat konstruksi pasal 340 menurut yaitu jaksa penuntut umum. Artinya adalah hukuman maksimal adalah hukuman mati. Artinya padahal dia juga adalah obstruction of justice. Artinya gini Pak Hotman, mungkin ada orang yang membunuh tapi tidak terlibat obstruction of justice. Tidak dilakukan polisinya polisi. Tetapi mungkin kemarin ada bilang, ada orang yang membunuh hakim agung. Suruhan, betul. Tetapi ini adalah simbol moralnya polisi. Di Propam itu adalah simbol moralnya polisi. Di rumah dinasnya lah membangun yaitu moral polisi, terjadi pembantaian itu. Kalau Eliezer gimana? Menurut Anda pantasnya berapa tahun? Ya artinya pokoknya kalau kemarin itu 8 tahun ya di bawah 8 tahun. Tetapi karena dia tidak punya niat, karena memang lihat Bang Hotman, sebelum dia pergi dia berdoa dulu. Karena takut sama bosnya, pergi dia bayangkan ke toilet. Mungkin Mbak Yenti tidak boleh orang Islam. Tapi kalau dalam Kristen dimanapun, artinya karena dia takut kepada atasannya, satu-satunya dia menghadap kepada Tuhan. Tuhan batalkanlah rencananya Ferdy Sambo. Karena apa? Dia adalah brimob, dia tidak berani mengatakan tidak, tetapi kepada Tuhan lah. Artinya adalah dia tidak punya niat. Jadi Anda menghimbau kepada hakim di bawah 8 tahun atau bebas? Nah, menurut saya tadinya tampak itu melaporkan 2 orang, Ferdy Sambo dan Eliezer sebelum diungkap, yaitu Duren 3.
Kami minta mereka ini adalah dipecat dua-duanya. Tetapi karena dia justice kolaborator, dia adalah korban kejahatan. Oke, tolong jawab pertanyaan. Jadi menurut Anda menghimbau kepada hakim agar di bawah 8 tahun atau bebas? Di bawah 8 tahun, artinya kalaupun dia tidak bebas, tapi dia paling ringan. Terus sebagai polisi tetap menjabat? Saya kira layak dia menjabat karena apa? Polisi sekarang naik dia setelah Eliezer kemudian mengungkap peristiwa ini. Dialah yang membuat polisi berhasil. Kemudian polisi berhasil dan kembali penghormatan kepada polisi. Pak LPSK, Manajer Nasution. Apa himbauan Anda kepada majelis hakim setelah saksi yang Anda dukung sebagai justice kolaborator dihukum 12 tahun? Himbauan Anda berapa tahun? Sebelum ke hakim ada ke jaksa dulu. Ya. Tidak ada salahnya. Ya. Kita belajar tentang jaksa teladan kasus Kerawang. Ya. 2021 yang lalu. Ya. Ketika seorang Valencia atau Valencia Lim dimarah-marahin oleh suaminya, dia marahin suami, lalu kemudian suami lapor, dan dia dituntut 1 tahun, tapi kemudian jaksanya mendengarkan aspirasi publik. Aspirasi dari Instagramnya Hotman Paris waktu itu. Ya kan? Iya. Itu salah satu yang berhasil saya perjuangkan sehingga saya bilang cabut surat dakwaannya. Ya, saya sengaja mengungkap kasus ini karena Abang berperan di situ. Iya. Berperan. Nah, harusnya saya duduk di LPSK ya. Iya. Bisa tapi nggak bisa. Saya harus naik Lamborghini soalnya. Oke. Apa himbauan Anda kepada hakim? Saya lanjutkan itu. Ya, ini karena jaksa itu khitohnya itu mendengarkan, mewakili korban, mewakili publik dan mewakili negara. Benar. Maka jaksa mestinya mendengarkan bagaimana korban, keluarganya, bagaimana aspirasi publik dan bagaimana kepentingan negara. Oke, sekarang hakim bagaimana harusnya? Itu mestinya ini direvisi. Satu. Yang kedua, hakim yang terhormat sebagai wakil Tuhan. Dengan kekuatan ilmu hukum yang mereka punya, dengan kekuatan nurani yang mereka punya, dan spiritual yang mereka punya, mestinya Eliezer itu kemudian diputus dengan, kalau tidak bebas, kalau undang-undangnya coba pilihannya 3. 1, percobaan. Yang kedua, pidana bersyarat. Atau kemudian dituntut paling ringan di antara terdakwa yang lain. Jadi menurut Anda di bawah 8 tahun? Mestinya di bawah 8 tahun. Jabatan polisinya? Tetap. Oke. Terima kasih LPSK. Ibu Yenti, tampang saya begini, ini saksi tadi, Ibu Valencia itu yang marah-marahin suaminya diadili, itu akhirnya Jaksa Agung turun gara-gara perjuangan Instagramnya Hotman Paris. Saya nggak mau nyebut itu karena... Nggak mau ya, saya nggak minta ubah kok. Ibu Yenti, apa himbauan Ibu sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang ahli hukum kepada majelis hakim? Ya, pertama saya berharap di replik nanti, di replik ini kan didengarkan pledoi. Nanti di replik ini ada putusan di replik yang menerima pledoi. Tapi saya berharap tuntutannya juga berubah, gitu kan? Ada menerima di replik menerima pledoi, tapi tuntutannya tetap. Nah itu aneh juga Pak Jaksanya itu. Nah kan, nah di sini saya berharap, kalau saya sih berpikir ya, GC udah jelas lah itu udah ada, itu pasti ya, pasti dan sudah diralat sendiri. Jadi apa himbauan Ibu ke hakim apa? Oh kalau saya punya harapan bahwa Eliezer ini bukan, dia itu harusnya kena 48, dia dalam kondisi yang sama sekali tidak bisa menolak. Anda mengatakan gara-gara terpaksa membunuh terpaksa, gitu? Terpaksa. Dia Anda maunya bebas? Iya, karena tidak ada pilihan lain bagi dia. Makanya dia sampai berdoa, dia mau melawan apa? Bahkan mungkin itu pembelaan diri. Tapi Ricky berhasil melawan. Ricky kan pertama kali disuruh, tapi Ricky nggak mau. Iya, karena Ricky lebih senior. Nah dia kan tidak ada, dia bedanya jauh sekali. Dan saya tadi dikatakan saya sering dengan, saya gurunya polisi, gurunya jaksa. Saya tahu kok di polisi. Kamu gurunya polisi, gurunya jaksa? Iya, saya mulai di Pusdik Serse, Sespimens, saya ngajar semuanya, saya tahu sekali. Bagaimana Eliezer itu mungkin itu dalam konteks bela diri, kalau dia ngelawan, mungkin dia yang ditembak. Jadi Ibu Yenti maunya Eliezer bebas. Ini Pak Jaksa, walaupun sudah pensiun tapi sangat senior. Maunya Eliezer katanya bebas. Menurut Bapak gimana? Dari segi hukum. Maunya bebas? Ya. Karena memang jaksa sudah melakukan tuntutan 12 tahun. Maka dia harus konsisten. Dia konsisten. Kalau dibebaskan hakim, maka jaksa akan melakukan
kasasi ke Mahkamah Agung. Itu kan kemungkinan yang terjadi. Aku tanya pendapat Bapak pribadi sebagai ahli hukum yang saya kagumi selama ini. Apakah Anda jadi sekarang tidak kagum lagi? Ya? Tidak kagum lagi sekarang? Kagum lagi. Hampir, ya masih ada dikit. Apakah Bapak setuju atau mendukung atau ikut menghimbau kepada hakim, ya udah bebasin aja deh, atau minimum di bawah 8 tahun di bawah Ricky dan Kuat gitu? Jadi, tolong ya, kita jangan baper. Ya. Kita jangan baper dalam membahas hukum ini. Keadilan itu kan baper, Pak. Ya. Keadilan itu kan perasaan. Betul, betul. Tapi jangan kita bawa. Contohnya misalnya ini, sekarang masa kita bebas atau nggak bisa begitu? Nggak bisa. Gini deh Pak, kalau Bapak jadi hakim, kalau Bapak jadi hakim, ini kan tidak mengikat. Apa putusan Bapak? Bapak kan sudah 30 tahun lebih jadi jaksa, sudah makan aram persidangan. Kalau saya jadi hakimnya, kurangi 1/3 dari tuntutan jaksa. Kurangi 1/3, berarti 8 tahun dong. 4 tahun. Ya, dikurangi. Oh, kurangi 8 tahun ya. Begitu. Ya, karena itulah yang wajar di dalam tuntutan. Itu adalah pedoman jaksa dalam melakukan penuntutan. Jadi maunya bebas atau dikurangi, Bapak maunya kurangi 1/3, Bapak maunya apa tadi? Paling ringan dari semua terdakwa. Paling ringan di bawah semuanya terdakwa lain. Begitu kata kalau Ibu mengatakan bebas. Karena ada 48. Karena ada pasal 48 KUHP. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, agar majelis hakim mendengarkan semua himbauan baik dari para narasumber ini dan juga harapan dari masyarakat, karena itulah arti dari suatu keadilan. Ya, oke, kita akhiri dan jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam di Hot Room yang selalu hot.